Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Darwis Jurnal, berikut mari bersama kita mempelajari sekilas tentang kita sebagai manusia yang hidup berbeda-beda di antara sekian banyak perbedaan. Yang pertama menjadi sebuah pertanyaan, mengapa manusia berbeda-beda? Untuk menjawab permasalahan mengapa manusia berbeda-beda, jadi sejak semula memang manusia berpikir. Yang pertama, manusia berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan menjalani kehidupan secara berbeda, menjalani kehidupan secara berbeda antara satu dengan lain-lainnya, antara satu dengan lainnya. Tentu akan ada orang yang bertanya mengapa berbeda. Sebahagian orang lebih cerdas atau lebih bermoral, dan apakah ada sesuatu yang menjadikan mereka berbeda secara permanen? Nah, ini di sini dapat kita menjawab secara logika kita, melihat potensi diri kita, kondisi diri kita, kenapa kita berbeda dengan orang lain, kenapa kita berbeda dengan yang lain-lainnya, ya. Ini dapat kita menjawab dengan melihat kondisi kita sendiri. Suatu pertanyaan yang memang kita alamatkan pada diri kita sendiri dan akan kita jawab dengan jawaban tidak hanya secara teori, tetapi kita juga menjawab secara perbuatan. Ya, kalau kita tidak mau berbeda, maka berbuatlah sehingga kita lebih bisa membedakan diri dengan orang lain. Tetapi kalau kita tidak pernah berbuat, maka kita tidak akan pernah mendapatkan perbedaan dengan orang lain. Kemudian para ahli umumnya terbagi menjadi dua bahagian. Sebahagian mengklaim bahwa terdapat landasan fisik yang kuat bagi perbedaan-perbedaan ini, yang menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut tak terhindarkan dan tak bisa diubah seiring berjalannya waktu dengan perbedaan-perbedaan fisik ini. Nah, ini dari sisi fisik memang tidak bisa berubah, meliputi tonjolan-tonjolan di tengkorak, frenologi, kita sebut dengan frenologi, ukuran dan bentuk tengkorak. Ini kraniologi, dan sekarang disebut dengan gen, gen ini yang tidak mungkin kita bisa merubah. Kemudian sebagian ahli lainnya menunjuk pada perbedaan-perbedaan dalam latar belakang, pengalaman, pelatihan, atau cara-cara belajar manusia. Mungkin Anda terkejut jika mengetahui bahwa tokoh utama dari pandangan ini adalah Alfred Binet, pencipta tes IQ. Ini dia. Bukankah tes IQ dimaksudkan untuk mengiktisarkan intelijensi anak-anak yang tak bisa diubah? Sebenarnya tidak. Binet orang Prancis yang bekerja di Paris
pada awal abad ke-20 merancang tes ini untuk mengidentifikasikan anak-anak yang kurang mendapat manfaat dari sekolah-sekolah umum di Paris. Itu yang pertama kita lihat. Sedemikian rupa sehingga program-program pendidikan baru dapat dirancang untuk mengembalikan mereka pada tujuan semula, tanpa menyangkal adanya perbedaan-perbedaan individu dalam intelek atau kemampuan mental atau catch. Anak-anak ia percaya bahwa pendidikan dan latihan dapat menciptakan perubahan-perubahan fundamental dalam intelijensia manusia. Berikut ini kutipan dari salah satu buku terpentingnya, Modern Ideals About the Children, yaitu tentang masalah anak-anak yang ideal pada masa modern saat ini, di mana ia mengiktisarkan karya bersama ratusan anak-anak yang mengalami berbagai kesulitan belajar. Beberapa filsuf modern menegaskan bahwa intelijensi individu adalah kuantitas yang tetap, kualitas yang tak bisa ditingkatkan. Kita harus memproses dan bereaksi melawan pesimisme brutal ini dengan praktek pelatihan, dan yang terpenting, metode yang tepat. Kita dapat meningkatkan perhatian kita, memori kita, penilaian kita, tentu saja menjadi lebih cerdas daripada sebelumnya. Siapa yang benar? Saat ini sebahagian besar pakar sepakat bahwa kecerdasan bukanlah ini atau itu. Jadi suatu kecerdasan itu bukanlah ini dan itu. Ia bukanlah sifat bawaan atau nature atau hasil binaan, neutral, gen atau lingkungan. Dari konsepsi ini ada proses memberikan dan menerima yang terus berlangsung di antara keduanya, sebagaimana dikatakan Gilbert Gottlieb, seorang ilmuwan ahli saraf terkemuka. Sebenarnya gen dan lingkungan tidak sekedar bekerja sama seiring dengan perkembangan kita, tetapi gen juga membutuhkan masukan dari lingkungan untuk dapat bekerja secara tepat. Pada saat yang sama pula, ilmuwan mempelajari bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih untuk belajar seumur hidup dan mengembangkan otak mereka daripada prakiraan mereka selama ini. Tentu saja setiap orang memiliki anugerah genetik yang unik. Manusia mungkin memulai dengan temperamen yang berbeda dan berbakat-bakat yang berbeda, tetapi jelas bahwa pengalaman, latihan, dan upaya personal yang menentukan jalan mereka selanjutnya. Robert Sternberg, guru intelijensi mutakhir, menulis bahwa faktor terpenting yang menentukan seorang mencapai keahlian tertentu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya, tetapi pergulatan dengan maksud yang jelas, atau sebagaimana diakui oleh pendahulunya Binet, orang yang pada awalnya paling cerdas tidak selalu menjadi yang paling cerdas pada akhirnya. Para pemirsa, ketika kita berbicara apa yang kita lihat tadi dari seorang pakar yang mengatakan bahwa gen menentukan arah dan
kehebatan, kecerdasan seseorang, tetapi pada dasarnya tidak hanya demikian, tidaklah demikian. Gen dalam bentuk fisik mungkin lebih mendekati kebenaran, karena bentuk fisik tubuh seseorang yang kita lihat ya bisa sama dengan tubuh yang sebelumnya. Tetapi dalam hal kemampuan, kecerdasan ini lebih mengarah kepada bagaimana dia menemukan pilihan pelatihan dan secara terus-menerus, sehingga dalam membawa dirinya dia itu dapat menemukan satu keteraturan. Di akhir tadi kita melihat yang dikatakan oleh Binet, orang yang pada awalnya paling cerdas tidak selalu menjadi yang paling cerdas pada akhirnya. Kenapa? Sebagaimana diakui oleh pendahulunya, ya, dikatakan bahwa pergulatan. Nah, ini dia. Pergulatan artinya perjalanan seseorang atau perjalanan orang tersebut untuk mencapai sesuatu tujuan yang sudah dia tentukan sendiri, itu sudah teratur, dia mulai dengan teratur, sehingga begitu selesai nanti dia sudah menemukan apa yang dia inginkan. Nah, para mahasiswa, dalam hal semisalnya kita itu belajar, ya, belajar di kampus yang seakan kita tidak punya biaya, tidak punya apa-apa, tetapi pada awal kita mulai, kita mampu. Nah, ini harus kita atur, ya, untuk kecerdasan kita mengatur waktu, mengatur keuangan, mengatur semua yang kita inginkan, sehingga nanti tujuan akhir memperoleh gelar sarjana akan kita dapatkan. Jadi tidak ada istilah mengeluh dengan kondisi yang dialami di tengah perjalanan yang nantinya mungkin ada kendala dan terkendala. Para pemirsa, masyarakat sekalian, ya, yang mendengar channel ini atau mempelajari atau mencari bahan untuk kuliah, bahan-bahan untuk berita dan sebagainya. Jadi kita semua memang berbeda, tetapi perbedaan itu bukanlah karena suatu faktor dan hal yang memang menjadikan kita berbeda. Namun perbedaan itu akan bisa kita hadapi dengan sendirinya. Nah, kenapa manusia berbeda? Itulah yang perlu kita ulas pada hari ini. Ini menyangkut dengan pembelajaran di kampus, ya, terutama. Kemudian juga pada saat mahasiswa mengeluarkan biaya yang kadangkala tidak mampu secara bersama kita lihat, ya, seakan-akan di sana sini menunjukkan bahwa seolah-olah besar di sana, lebih mudah di sini, tetapi ternyata pada posisi akhir kita menemukan sama kondisinya. Ya, artinya kalau keuangan di sana segini karena jauh, keuangan di sini segini, tetapi begitu kita telusuri, begitu kita atur, begitu kita dapatkan bahwa itu semua sama. Nah, ini tantangan bagi kita. Oke, untuk hari ini, ya, untuk saat ini, kenapa kita berbeda, kenapa manusia berbeda-beda, bisa kita menjawab dengan sendirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.